to have fun, you see. I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon, I'm gonna make it. Yeah, all hard work's gonna be worth it. Ooh, everyone who didn't believe it, they don't know worth it. Ironisnya adalah footage tadi itu footage satu-satunya perjalanan saya ke New York. Fokus atau niat kedatangan saya ke sana kan sebetulnya untuk belajar, untuk workshop gitu. Jadi saya pikir ngambil foto atau ngambil video tuh fokus kedua. Makanya footage itu tuh tadi footage terakhir yang saya punya dari Kuala Lumpur sampai New York, tapi cuma segitu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indagunawan.com. Sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu gimana sih prosesnya sampai saya bisa dapat kesempatan untuk mengikuti workshop Google Design Sprint di Google New York pada saat itu. Saya selain bekerja sebagai technical lead di salah satu startup di bidang HR, jadi karena CEO-nya punya startup lain yang bergerak di bidang fintech, kita timnya baru masih tim kecil, tim bootstrapping, dan kita terpilih untuk mewakili Malaysia bersama dengan 7 perusahaan lainnya, jadi totalnya 8 perusahaan. Perjalanan kita tuh dibayarin sama MDEC gitu. Syaratnya adalah dari setiap perusahaan tuh harus mengirim 3 orang wakilnya. Wakil yang pertama tuh mungkin orang bisnis atau yang punya product owner kali gitu ya. Kemudian yang keduanya designer dan satu developer gitu. Jadi oleh karena itu saya terpilih menjadi wakil developernya bersama dengan satu orang teman saya desainer dan satu orang lagi CEO-nya dan dia sebagai product owner gitu. Nah sebelum saya berangkat saya sebetulnya belum pernah dengar sama sekali apa itu design sprint. Jadi waktu saya diminta untuk bikin visa ke US itu baru saya buka-buka dan cari tahu tentang apa itu design sprint. Yang saya temukan adalah design sprint itu adalah salah satu framework design thinking. Karena kadang-kadang di IT itu banyak banget kayak misalkan kita harus agile, tapi bagaimana menerapkan agile terhadap proses yang kita laksanakan sehari-hari gitu, dan semua orang akan bingung menerjemahkan manifest agile ke dalam prakteknya gitu, sehingga muncullah framework prakteknya seperti Kanban atau Scrum misalkan. Nah, begitu juga dengan design thinking gitu, jadi banyak banget pelatihan design thinking, kemudian begitu keluar dari pelatihan itu ternyata orang pada bingung, jadi bagaimana cara mengimplementasikan ini ke dalam praktek nyatanya gitu, terus bagaimana tekniknya atau toolsnya gitu. Design sprint ini adalah salah satu bentuk framework dari design thinking yang diinisiasi atau diciptakan oleh Jack Knapp. Jack Knapp tuh dia pada saat itu menciptakan design sprint itu di GV, Google Venture. Jadi salah satu anak perusahaan Alphabet juga, karena kan Google ini kan sekarang anak perusahaannya Alphabet. Dan GV ini salah satu juga anak perusahaannya Alphabet. Jadi Jack Knapp waktu dia di Google Venture ini dia menciptakan framework design sprint untuk membantu startup dan akhirnya framework ini juga dipakai di internal Google-nya sendiri gitu. Jadi waktu saya ke New York, sayang sekali kita nggak langsung diajarkan oleh Jack Knapp-nya sendiri, tapi kita dapat main mentornya itu Melissa Powell. Nah, Melissa Powell ini juga sebenarnya salah satu orang penting di Google. Jadi sebelum design sprint itu saya sebenarnya nggak pernah tahu siapa itu Melissa Powell, tetapi pada saat acaranya berlangsung, begitu setelah introduction, saya kan pasti Google dong siapa sih mentor saya ini di Google-nya gitu ya. Nama Melissa Powell ini muncul di YouTube juga kalau kita melihat videonya Google tentang prototyping, rapid prototyping. Pada saat itu kita semua yakin lah bahwa Melissa Powell juga sebagus Jack Knapp gitu dalam mengadakan workshop, sehingga kita nggak terlalu kecewa walaupun nggak dapat Jack Knapp-nya gitu. Baik, untuk sebagai pembuka dari saya, sebelum saya memulai sharing tentang hasil saya ikut workshop design sprint ini, saya mau ngasih satu disclaimer. Mungkin saya bukan orang yang paling menguasai tentang bidang ini di Indonesia. Mungkin di Indonesia ada Mas Boris Sasian yang jam terbangnya sudah jauh lebih tinggi daripada saya, dan dia udah canggih banget lah. Kita juga pernah mengundang Mas Boris Sasian untuk sharing session tentang topik ini di kalangan pekerja-pekerja IT di Kuala Lumpur. Nah, jadi kalau misalkan saya mau sharing presentasi saya, kita bayangkan bahwa kita itu punya ide, kemudian kita akan membuat suatu produk gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dengan konsep tradisional kan, oh ya saya punya ide nih gitu. Habis itu dari ide itu kita tumpahkan ke desain. Apakah kita bisa menumpahkan itu ke desain oleh kita sendiri atau kita punya desainer. Ketika sudah tumpahkan ide kita ke desain, ternyata nggak sesuai, kemudian kan balik lagi ke proses ideasi. Dan setelah itu, mungkin kalau dulu
kita coba bikin programnya yuk, atau kita coba bikin yuk aplikasinya gitu setelah kita punya desainnya gitu kan. Artinya kita sudah melibatkan developer di proses ini. Nah, setelah aplikasinya jadi, kemudian kita lakukan internal testing. Kita sendiri sebagai yang punya ide ngetes. Setelah itu kalau kita punya tim QA, mungkin kita akan kasih untuk QA untuk testing aplikasi yang kita buat. Jadi biasanya QA ini kan ada dua hal yang dia tes kan, apakah ada bugnya atau enggak, atau yang kedua, apakah sesuai dengan spesifikasi bisnisnya atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak sesuai kan balik lagi ke proses development. Kalau misalkan lulus dari proses testing, baru kita akan coba ke proses UAT atau User Acceptance Test atau soft launch. Nah, dari proses ini juga kalau misalkan ketemu lagi dengan satu yang nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu pasti akan balik lagi ke proses development kan. Kemudian siklusnya ini akan kembali berulang gitu. Sampai akhirnya kita rilis aplikasi kita ke market kan. Nah, tapi apakah cuma sampai di situ gitu? Ternyata setelah kita rilis, kita baru ketemu ini gitu, bahwa ternyata aplikasi yang kita buat itu sedikit banget yang install gitu ya, sedikit banget yang make. Kemudian kita coba baru ketemu masalah, oh ternyata user kita tuh kesulitan pakai aplikasinya gitu. Artinya bad user experience lah gitu. Dan lebih parah lagi misalkan ternyata nggak ada yang perlu gitu aplikasi kita buat gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat, untuk semua proses itu tadi, berapa lama waktu yang diperlukan, sampai akhirnya kita dapat jawaban atas critical business question. Nah critical business question itu apa? Apakah kita membuat sesuatu yang orang-orang perlu, apakah misalkan user experience-nya bagus atau enggak, itu kan kritikal sekali gitu. Harusnya itu yang kita ketemu di awal kan. Tapi dari semua siklus tadi kita baru ketemu setelah aplikasinya jadi, setelah kita rilis baru ketemu. Nah disinilah kenapa adanya design sprint gitu. Karena untuk mendapatkan jawaban atas critical business question tadi itu, dalam design sprint kita bisa mendapatkan jawaban itu dalam waktu 5 hari. Tidak mungkin berbulan-bulan karena tidak melibatkan proses development itu tadi gitu ya. Design sprint ini menurut definisi adalah proses 5 hari untuk menjawab critical business question menggunakan desain, prototyping, dan testing ide langsung dengan customer. Kalau misalnya siklus lama itu adalah ide, kemudian bikin programnya, launching, baru kita dapat feedback dari customer apakah aplikasinya kita sesuai atau tidak gitu ya. Nah dengan desain sendiri kita buat shortcut atau jalan pintas, istilahnya ide, langsung tes dengan customer, langsung dapatkan feedback, terus digodok dulu sampai idenya betul-betul matang, baru kita ke proses development. Jadi kalau misalnya kita lihat slide di awal itu tadi, posisi design sprint itu kebanyakan akan dilakukan di sini, karena kata kuncinya itu kan desain. Dan kita menggunakan toolsnya tools design, bukan tools development, untuk mendapatkan atau untuk menjawab critical business question itu tadi. Sehingga kita tidak melakukan komitmen yang terlalu besar atau terlalu mahal ke proses development dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin kita punya pikiran, yang penting bikin minimum viable product dulu deh gitu. Secepat mungkin di launching ke pasaran. Tapi melaunching minimum viable product kan perlu proses development juga gitu ya. Nah kalau misalkan dengan design sprint ini kita tidak menggunakan development dulu, kita hanya menggunakan prototyping. Tapi prototypingnya ke level yang experience-nya itu sama dengan kita bikin aplikasinya langsung gitu. Jadi kuncinya adalah ketika kita membuat prototype yang mirip dengan aplikasinya yang nanti akan di-launching, gitu. Misalkan ada interaksinya, ada grafiknya juga sudah sesuai dengan aslinya gitu. Kita akan mendapatkan feedback yang natural, atau kita akan mendapatkan feedback yang kita inginkan, seperti halnya kita membuat aplikasinya gitu. Oke, dalam video ini saya nggak akan membahas tentang setiap proses di dalam desain sprint itu, kalau nggak bisa bikin video yang lebih panjang. Tapi key text-nya aja gitu, maksudnya poin penting yang saya pikir sangat berguna, dan ini bisa kita implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Karena kan desain sprint ini sebetulnya dia juga memperkenalkan tools. Kalau misalnya di dalam Scrum itu ada jurus-jurus gitu. Nah ini juga di dalam desain sprint juga ada jurus-jurus yang sebenarnya bisa kita pakai sehari-hari. Jadi jurus pertama yang akan saya sharing adalah proses penulisan catatan atau note taking. Karena kan dalam desain sprint itu ada satu sesi di mana kita disuruh mendengarkan ketika product owner bicara atau siapapun yang punya pengetahuan lebih terhadap problemnya itu bicara, kita tidak boleh ada distraction, termasuk kita nggak boleh pegang handphone gitu ya, dan kita harus mendengarkan dia bicara, dan kita harus punya mindset ABC, always be capturing. Nah, kalau misalnya kita ada pertanyaan, kita jangan menyela ketika dia bicara. Begitu kita terpikirkan satu pertanyaan yang mau kita tanyakan terhadap apa yang dia bicarakan, yang dia jelaskan itu, kita nulis di post-it gitu ya. Nah, proses nulisnya ini ada metodenya, namanya metode HighMarkWiz. Dalam bahasa Indonesia mungkin gimana caranya kita gitu. Misalkan si product owner lagi ngejelasin, nantinya aplikasi kita, misalkan aplikasi finansial gitu ya, nantinya aplikasi kita itu akan digunakan oleh migrant workers gitu, atau pekerja-pekerja buruh yang ada di Malaysia untuk kirim uang ke Indonesia misalkan gitu. Nah kita pasti punya pertanyaan dong, loh terus gimana cara masukin uangnya ke aplikasi kita gitu ya, gimana caranya top up gitu. Nah itu kita tulis, how might we, gimana caranya kita masukkan uangnya ke aplikasi
gitu. Nah itu cara-cara nulis catatan gitu. Nanti pastinya kan orang lain juga akan ada yang punya pertanyaan serupa gitu. Jadi ketika nanti setelah selesai itu kita di grouping semua post-it-nya itu. Di sini saya ada satu contoh sebelah kanan atas tuh proses grouping how I twist. Akhirnya kita bisa lihat kan, oh ternyata semua orang concern masalah gimana cara top up-nya gitu. Jadi itu bisa jadi satu poin. Jadi nggak ada debate di situ kan bahwa mana sih yang problem yang populer gitu. Ya udah kelihatan dari banyaknya orang yang concern terhadap masalah top up, mungkin ada di seputar itu gitu masalahnya. Teknik berikutnya dalam desain stream yang mau saya bagi itu mengenai masalah Crazy Eights gitu. Nah, Crazy Eights ini bagaimana kita membuat sketsa, 8 buah sketsa, satu sketsa itu 1 menit untuk misalkan interface atau UI yang mau kita buat di mobile atau di web gitu ya. Kok buru-buru gitu 1 menit? Karena di sini di proses ini bukan bagus-bagus bikin desain gitu, tapi sebisa mungkin kita generate sebanyak ide gitu. Jadi kalau misalnya bayangkan ada misalkan 4 orang peserta desain sprint, 1 orang disuruh gambar 8 konsep, 1 gambar 1 menit, itu kan kita dipaksa untuk nge-generate ide sebanyak mungkin kan. Dan kita sudah punya beberapa orang yang terlibat, jadi berapa ide itu bisa kita lihat gitu ya. Tetapi sebelum kita membuat sketsa itu, kita disuruh praktek namanya lightning demo. Karena ide terbaik itu bukan ide hasil kita sendiri. Ide yang terbaik itu adalah kombinasi dari berbagai macam ide. Ketika kita disuruh membuat interface gitu ya, nah kita jangan nge-reinvent the wheel gitu. Kalau memang ada di luar sana gitu kan, aplikasi lain yang sudah punya UI yang sama dengan yang kita buat, ya kita nggak masalah untuk ngejiplak desainnya gitu. Dan itu mempercepat proses. Dan biasanya dengan kayak gitu kita juga lihat kalau misalnya desain itu ada kekurangan, kita bisa improve gitu. Tapi kita nggak mulai dari nol. Ide itu sudah ada dan kita improve gitu. Atau kita combine dengan ide lain yang kita punya. Saya mau kasih contoh sketsa yang kita buat waktu di New York. Problem yang kita coba pecahkan pada saat itu adalah gimana caranya buruh migran bisa kirim uang kapanpun ke Indonesia gitu. Nah, rata-rata kan buruh migran ini mereka nggak punya rekening bank gitu. Jadi kita coba fasilitasi itu adalah misalkan dia sekarang punya uang 100 ringgit gitu. Karena biasanya mereka dibayarnya per jam kan. Nah, dia bisa pergi ke 7-Eleven, beli voucher, habis itu vouchernya misalkan digesek atau ada QR code-nya di belakang voucher itu, habis itu di-scan sama aplikasi, langsung top up gitu. Dan itu tidak melibatkan bank gitu. Artinya dia tinggal datang ke convenience store mana aja bisa langsung dapat voucher itu gitu. Karena yang jadi masalah ketika kita sudah melibatkan bank, artinya harus ada proses KYC, harus ada misalkan dia ngirim dokumen, sampai dokumen foto, paspor segala macam. Nah, dan ini kita mau buat itu lebih simple. Tentu setiap orang kan pasti punya ide yang beda-beda gitu. Dan di sini ide saya begitu gitu. Top up-nya menggunakan voucher. Ada juga teman saya yang lain mungkin punya ide yang lain gitu. Nah, jadi semua yang kita sketch itu kita tempel di tembok, setelah itu kita kasih kesempatan untuk menjelaskan maksudnya apa. Nah, setelah kita jadi kayak pitching lah ke teman kita sendiri gitu, nanti baru mereka voting mana ide terbaik, nah itu yang dipilih untuk proses selanjutnya. Setelah kita decide itu kan kita disuruh buat prototype. Di sini toolsnya banyak gitu, jadi kalau misalkan yang paling low fidelity atau high fidelity. Kalau low fidelity kita bisa buat prototype dengan kertas, tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan feedback dari user yang real gitu ya, itu kita harus buat prototipenya seidentik mungkin dengan end result-nya nanti gitu. Jadi biasanya kita pakai tools seperti Photoshop atau Adobe XD gitu ya. Nanti di stitch pakai Marvel atau InVision. Nah, kita sharing. Jadi kalau buat user kelihatannya kayak aplikasi yang udah jadi gitu. Padahal sebetulnya cuma gambar di stitch aja, gambar ditempel, tapi kita punya flow atau experience, bisa dipencet dan user bisa nangkep prototyping itu gitu ya, atau tujuan prototyping itu apa, dan kita udah bisa dapetin feedback yang benar gitu, feedback yang real. Karena kalau prototypingnya nggak sesuai dengan aplikasinya, nanti jadi distraction gitu. Jadi si user tuh mikir, apa memang nggak bisa dipencet, atau karena ini masih prototype ya gitu. Nah, jadi di proses prototyping itu kita harus buat seamless, seakurat mungkin, sesuai dengan end result-nya nanti apa, supaya kita dapat feedback yang bagus dari customer. Nah, ini contoh aplikasi yang kita buat waktu itu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, ini kan kayak udah mirip kayak aplikasi Android ya gitu. Padahal ini sebetulnya cuma Photoshop aja gitu, tapi ada interaksinya. Jadi misalkan kalau kita mau ngetes ini ke user gitu, kita tunjukkan ke user, misalkan halaman yang pertama. Bisa tolong jelasin nggak maksudnya ini apa sih gitu. Biar usernya yang ngejelasin ke kita gitu. Oh, ini saya tahu nih, ini yang Agus ini adalah profil saya. MYR800 ini mungkin balance yang saya punya sekarang di aplikasi ini. Satu tombol ini buat kalau saya mau ngirim uang, yang satu lagi buat bayar tagihan misalkan gitu ya. Nah, terus nanti usernya juga, ini kalau saya mencet tombol send money, ekspektasi saya akan ada pertanyaan nih, saya mau ngirim uangnya kemana. Nah, itu nanti lanjut ke halaman kedua gitu. Jadi suruh dia ngejelasin juga usernya, oh ternyata ini saya pikir ini adalah daftar orang-orang yang
paling sering saya kirimin uang, misalkan istri saya di Indonesia atau ibu saya gitu ya. Nah, jadi di sana kita bisa langsung dapat feedback user hanya dengan aplikasi yang kita desain pakai Photoshop dengan InVision aja. Jadi nggak perlu bikin coding seperti tadi di awal kita sebutkan, nggak ada proses development, nggak ada proses QA dulu gitu. Yang penting, jadi secepat mungkin kita tunjukkan ide kita kepada user kita, sehingga kita dapat feedback, dan kita bisa mengolah idenya menjadi lebih matang sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membangun aplikasinya. Nah, ini ada satu slide yang menarik juga waktu kita di sana. Setelah kita buat prototype itu, kita tes dulu dengan tim kita gitu. Habis itu kita tes dengan tim lain. Kemudian sampai akhirnya betul-betul kita turun ke jalan di New York itu, kita disuruh ketemu user yang sesuai atau mirip dengan user yang mau kita target gitu ya. Nah, tapi kan karena ada perbedaan culture antara New York dengan Indonesia, atau lebih tepatnya Indonesia dan di Malaysia, jadinya buat kita sih waktu itu eksperimen kita nggak sukses gitu. Dan yang paling lucu itu adalah ketika 5 hari ini selesai, tiba-tiba ada satu peserta yang ngacungin tangan gitu, nanya, nanti setelah training ini kita dapat sertifikat atau enggak ya gitu. Nah, ini saya beneran ketawa gitu pada saat itu, karena saya pikir buat saya sertifikat itu nggak penting gitu. Tapi karena kebiasaan di kita itu kan setiap kali kita habis training atau apa, kita selalu pengen dapat sertifikat yang bisa kita sharing di LinkedIn kah atau di mana, atau ditunjukin bahwa saya pernah mengikuti pelatihan ini gitu ya. Dan sampai sekarang belum ada sertifikat resmi dari Google untuk desain sprint gitu. Tapi ada beberapa lembaga pelatihan yang memang mereka menyediakan sertifikat versi dia sendiri gitu. Dan biasanya mereka ngecas lumayan mahal juga gitu untuk pelatihan itu gitu. Buat saya sih, bagi saya pada saat itu ya, dengan kita terpilih untuk ikut bersama dengan 8 perusahaan lain dari Malaysia ke Google New York mengikuti pelatihan desain Indonesia, saya udah bersyukur banget gitu. Buat saya sertifikatnya udah nggak penting, malah gitu. Yang penting dengan saya ada di sana, menurut saya itu udah pengalaman yang berharga buat saya dan bisa saya sharing di channel ini tentunya. Kalau misalkan berminat untuk mengetahui proses detailnya, setiap fase, setiap harinya, mungkin ini bisa jadi 5 hari, 5 episode atau 5 video kali ya. Insya Allah kalau misalnya memang minat, saya akan bahas lebih detail setiap fasenya itu. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan tentang tema kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau misalnya mau kasih komentar tentang bagaimana setup ruangan saya sekarang. Jadi karena sekarang di Malaysia masih dalam fase movement control order, jadinya saya sempat ngerombak kamar saya lagi untuk, sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya untuk channel ini, tapi juga kalau misalnya saya lagi video call, biasanya nggak pernah berani untuk buka kamera saya itu di belakang webcam, karena begitu dibuka, ini kan ruangan, saya udah pernah cerita bahwa ini ruangan yang sama dengan ruangan laundry, jadi saya nggak pernah buka kamera, karena kalau saya buka kamera kelihatan cucian di belakang. Dengan perubahan ini, jadinya kalau saya buka kamera di belakang itu nggak kelihatan gitu. Oke, untuk video kali ini saya sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. I don't have to party to have fun, you see. I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon I'm gonna make it. Yeah, all hard work's gonna be worth it. Ooh, everyone who didn't believe it, they don't know worth it. I'm gonna try, gonna try, gonna try. Work till I die, till I die, till I die. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. I'm gonna cry, gonna cry, gonna cry. Chasing the highs, yeah, the highs, yeah, the highs. I'm gonna fail and get up, 'cause I'm not giving up on my dream. I'm not into drinking, that's just wasting time. I'd rather be spent